Kampung Buni, Desa Mudi Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Hanyalah sebuah kampung kecil yang jauh dari pusat kota Bekasi. Saking jauhnya, jarang orang yang tahu ada kampung bernama Buni. Di tahun 1950-an, Buni pernah membuat geger dunia. Bekasi tepatnya sih. Bukan karena banjir yang rutin datang, tapi karena ditemukan benda-benda sejarah berupa perhiasan emas. Bentuknya pun beragam, ada yang berbentuk telur ikan, kembang kelapa, manik-manik, topeng, dan jenis-jenis perhiasan lainnya. Tentu, penemuan perhiasan emas kuno ini mengundang para pemburu harta karun datang mengadu nasib. Dan celakanya, karena motif mereka hanya keuntungan semata, tanpa peduli konservasi dan nilai sejarah, jadilah kampung Buni ramai oleh aktivitas perburuan liar harta karun. Semakin lama, perburuan harta karun di kampung Buni semakin membahayakan keberadaan situs Buni. Sehingga aktivitas penggalian dihentikan pemerintah untuk mencegah kerusakan lebih jauh lagi. Kemudian, di tahun 1960, tim peneliti dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau LPPN yang diketuai R.P. Suyono melakukan ekskavasi penyelamatan. Lalu di tahun 1964 dilakukan kembali ekskavasi yang bersambung ke tahun 1969 dan 1970. Dari hasil ekskavasi ini berhasil menyingkap temuan-temuan dari beberapa lapis kebudayaan yang pernah ada di Buni. Di antaranya gerabah bermotif arika medu, manik-manik, cangkang kerang, kerangka manusia, dan alat-alat pertanian dari masa prasejarah. Ada beberapa versi yang beredar di masyarakat tentang awal mula ditemukannya situs Buni. Di antaranya, cerita mengenai Dogol, seorang warga kampung Buni yang sedang membuat kalenan atau saluran air penghubung ke sawahnya. Cangkulnya membentur benda keras yang ketika diambil ternyata adalah tengkorak manusia yang sepertinya dikubur bersama perhiasan manik-manik, emas, dan bekas kubur lainnya. Ada juga yang menceritakan bahwa penemuan situs Buni bermula di tahun 1958. Masnah, seorang perempuan yang sedang mencari yuyu atau kepiting kecil di pematang sawah, matanya tertarik oleh benda berkilauan di lubang yuyu. Lalu dengan kedua tangannya, Masnah membawa temuan ini untuk dicuci. Setelah dicuci, barulah beliau sadar bahwa di tangannya sedang memegang perhiasan emas. Itulah sepenggal kisah yang diceritakan oleh Atikah, cucu dari Masnah, penemu perhiasan emas Buni. Awalnya emas itu ditemukan tahun 1958. Yang menemukan itu Wa Masna atau Nenek Masna. Nenek Masna itu mertua saya dari suami. Tua Masna itu penggarap sawah. Yang punya sawah itu Bapak Haji Jarih. Sawahnya di sebelah sana. Kalau kata orang sini mau nyebar bibit, mau nyebar bibit gitu dah. Dia mau, oh gue mau ke sawah, gue mau ngeliat orang luku, kata Wa Masna. Dia jalan dah, nenek-nenek biasa kan. Dia jalan-jalan di sawah, dia ngider di pinggir, di galengan. Pas itu ada yuyu kangkang, yuyu itu dalam, kalau gitu kan lobangnya ada tanah yang dari dalam keluar, tanahnya lembek-lembek. Nah kata Wa Masna, apaan ini katanya di dalam lubang yuyu. Gue lihat gue ambil. Kata Wa Masna, diambil. Nah ini begini katanya. Jadi tuh tanah dia diraup, kata orang sini diraup, kata Nenek Masna. Dia bawa pulang, rumahnya sebelah sana. Nenek Masna itu di rumahnya ada anaknya itu namanya Bapak Dogol. Dogol, ini gue nemu, ini dapat ini di mana?
sampai, makanya itu tolong diiniin Bapak pemerintah. Pemerintah ya? Iya, tolong batas-batasnya, jangan sampai kegusur. Ntar kalau kegusur bagaimana? Sayang kan anak-anak bangsa ntar kehilangan sejarah ini kan, Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua. Pastinya dari penggalian yang dilakukan penduduk maupun ekskavasi yang dilakukan para ilmuwan, didapat beragam benda sehari-hari seperti gerabah, manik-manik, perhiasan emas, kapak, beliung, hingga kerangka manusia. Bahkan kapak batu pun ditemukan. Menurut para ahli, keberadaan kapak batu dan artefak prasejarah lainnya di situs Buni menjadi penanda bahwa kebudayaan Buni sudah ada sejak masa prasejarah. Beberapa ahli mengatakan sejak 500 tahun sebelum Masehi, bahkan mungkin lebih tua lagi. Keberadaan manik-manik, perhiasan sebagai bekal kubur, dan gerabah bermotif Ari Kemedu menyeratkan bahwa kebudayaan Buni sudah berinteraksi dengan kebudayaan Mesir kuno dan India kuno. Tinggalan-tinggalan purba kala ini sekarang disimpan di berbagai tempat, di Museum Nasional Jakarta, Museum Bekasi, dan beberapa museum lainnya. Dan ternyata beberapa koleksi situs Buni pun disimpan di rumah Ibu Atika, cucu Ibu Masnah yang rumahnya di Kampung Buni. Tentu dengan penyimpanan yang tidak standar museum, karena dibutuhkan banyak dana untuk tempat yang layak. Namun, yang harus kita apresiasi adalah niat Atika merawat benda-benda sejarah ini agar di masa depan orang-orang masih dapat melihat bukti benda-benda bersejarah ini. Profesor Hasan Jafar, seorang arkeolog terkemuka Indonesia, pernah mengatakan, bukan hanya benda-benda masa sejarah yang ditemukan, artefak masa prasejarah pun ditemukan di situs Buni. Temuan dari zaman Purundagian, kerangka manusia, artefak berbahan perunggu dan besi, bahkan kapak batu pun ditemukan di situs Buni. Penemuan kapak batu ini menjadi penanda bahwa situs Buni sudah ada sejak masa prasejarah. Mengutip pendapat Hari, seorang arkeolog dan paleantropolog, hampir pasti inilah kuburan para pendukung budaya Buni, budaya masa paleometalik yang sangat akrab dengan alat-alat logam dan pengembangan teknologi gerabah berselip merah pada akhir prasejarah di Jawa Barat. Kalau melihat candi-candi yang mengacu pada budaya Hindu dan Buddha, mereka ini mewakili masyarakat zaman peralihan, prasejarah ke sejarah. Mereka hidup dengan pola prasejarah tapi memeluk agama baru lantas mendirikan candi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, di manakah candi peninggalan pendukung budaya Buni ini? Akan kita kupas tuntas pada video lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.